Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Ekonomi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rosili dengan NIM 612012300543 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari RA16 Manajemen Ekonomi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pembelajaran yang telah saya pelajari sejak awal perkuliahan hingga menjelang ujian tengah semester atau UTS, serta resum dari buku atau tugas pribadi yang telah saya kerjakan. Harapannya, presentasi ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap materi yang telah kita pelajari bersama selama beberapa minggu terakhir. Presentasi ini saya sampaikan di bawah bimbingan Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM selaku dosen mata kuliah ini. Sekarang saya akan mulai memaparkan isi materi yang telah kita pelajari dari awal perkuliahan, dimulai dari bab 1 hingga bab 7. Setiap bab memiliki pembahasan yang saling berkaitan dan membentuk pemahaman dasar yang kuat dalam mata kuliah manajemen ekonomi ini. Oleh karena itu, izinkan saya menjelaskan satu persatu secara singkat namun padat. Dimulai dari bab 1. Di bab 1 ini membahas sikap kepuasan kerja dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada pengertiannya sikap kepuasan kerja. Sikap kerja adalah perasaan positif atau negatif karyawan terhadap pekerjaannya. Sedangkan kepuasan kerja merupakan tingkat sejauh mana seseorang merasa senang atau puas terhadap pekerjaannya. Saya mulai pembahasan dengan pengertian ini karena penting sebagai dasar memahami perilaku individu di lingkungan kerja. Yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen sikap. Sikap terdiri dari 3 komponen utama, yaitu komponen yang pertama yaitu ada komponen kognitif, yaitu keyakinan atau kepemahaman terhadap sesuatu, misalnya meyakini bahwa bekerja keras akan membawa kesuksesan. Yang kedua yaitu ada komponen afektif, yaitu perasaan yang muncul, misalnya senang terhadap pekerjaan. Yang ketiga yaitu ada komponen konatif, yaitu kecenderungan bertindak, misalnya menunjukkan semangat dalam bekerja. Saya menjelaskan ini untuk menunjukkan bahwa sikap tidak hanya soal perasaan, tetapi juga melibatkan pikiran dan tindakan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi, antara lain yaitu pekerjaan itu sendiri. Yang pertama, yang kedua gaji, yang ketiga promosi, yang keempat pengawasan, yang kelima rekan kerja. Saya menyusun bagian ini agar terlihat bahwa kepuasan kerja sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang dirasakan oleh karyawan dalam kesehariannya di tempat kerja. Poin selanjutnya yaitu ada dampak sikap dan kepuasan kerja terhadap organisasi. Sikap positif dan kepuasan kerja tinggi dapat meningkatkan kinerja karyawan menurun, tingkat absensi dan turnover, serta membuat komitmen terhadap organisasi. Saya ingin menunjukkan bahwa kepuasan kerja bukan hanya penting bagi individu, tapi juga berdampak besar bagi produktivitas organisasi secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu ada cara meningkatkan kepuasan kerja. Beberapa cara yang dilakukan oleh organisasi antara lain yaitu yang pertama, menyediakan kesempatan berkembang. Yang kedua, memberikan penghargaan yang adil. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Saya sertakan bagian ini sebagai solusi konkret dari permasalahan sikap kepuasan kerja. Berikut kesimpulannya dari materi bab ini.
Kesimpulannya ialah sikap dan kepuasan kerja adalah kunci penting dalam membentuk budaya kerja yang produktif. Karyawan yang puas akan lebih loyal dan termotivasi. Saya menekankan pentingnya organisasi terhadap aspek ini agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu yang membahas tentang konsep motivasi. Yang pertama yaitu ada pengertian motivasi. Pengertian motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Ini merupakan kekuatan yang mengarahkan pikiran dan perilaku kita. Motivasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena tanpa dorongan ini seseorang tidak akan berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam konteks belajar, motivasi juga berperan sebagai pendorong utama untuk meningkatkan proses pembelajaran. Poin yang kedua yaitu ada bentuk motivasi. Bentuk motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Contohnya, seseorang yang memiliki minat tinggi terhadap membaca akan melakukannya tanpa perlu dorongan dari luar. Motivasi ini berkaitan dengan kepuasan dan pencapaian tujuan yang diinginkan dari aktivitas itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada motivasi ekstrinsik. Berbeda dengan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik berasal dari faktor eksternal, misalnya seseorang belajar untuk mendapatkan nilai baik atau penghargaan dari orang lain. Dalam hal ini, motivasi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan yang ingin dicapai, tetapi lebih kepada hasil yang diharapkan dari aktivitas tersebut. Poin yang ketiga yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu seperti tempat kerja, sekolah, dan interaksi sosial sangat mempengaruhi motivasi. Pemimpin yang baik juga dapat memberikan dorongan kepada karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu ada faktor internal. Ini mencakup karakteristik pribadi seperti pembawaan individu, tingkat pendidikan, serta pengalaman masa lalu. Sebagai contoh, seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki motivasi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Poin yang keempat yaitu ada indikator untuk mengukur motivasi. Indikator motivasi dapat membantu kita memahami sejauh mana seseorang terdorong untuk berprestasi. Beberapa indikator utama meliputi yaitu yang pertama keterlibatan, yang kedua tujuan dan keinginan, yang ketiga pemikiran positif, yang keempat inisiatif, yang kelima ketahanan. Mengukur indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat motivasi seseorang dan bagaimana mereka dapat didorong untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kesimpulan dari bab ini ialah motivasi adalah kondisi internal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi sangat penting karena mempengaruhi kinerja dan produktivitas pegawai. Terdapat dua bentuk motivasi yaitu intrinsik dan ekstrinsik, yang masing-masing memiliki berpengaruh yang berbeda terhadap perilaku individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terbagi menjadi dua, faktor eksternal seperti lingkungan dan kepemimpinan, serta faktor internal seperti karakteristik pribadi dan pengalaman. Untuk mengukur motivasi, beberapa indikator dapat digunakan seperti keterlibatan, tujuan, inisiatif, dan ketahanan. Secara keseluruhan, memahami motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat membantu organisasi dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bersama. Berlanjut ke bab 3, di mana kita akan mempelajari memahami kerja tim. Materi ini sangat penting karena bagaimana cara kita memahami saat bekerja sama dengan tim. Langsung saja ke poin pertama, yaitu ada pengertian kerja tim. Kerja tim adalah kolaborasi antara sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama dan bekerja sama untuk mencapainya.
Dalam kerja tim, keberhasilan ditentukan oleh sinergi antara anggota tim, bukan oleh individu secara terpisah. Saya memahami bahwa kerja tim sangat penting dalam berbagai bidang karena mampu menyatukan kekuatan, keterampilan, dan pengalaman yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang produktif. Poin yang kedua yaitu ada ciri-ciri kerja tim yang efektif. Beberapa ciri-ciri yang saya pelajari untuk membentuk tim yang efektif antara lain. Yang pertama yaitu ada komunikasi terbuka dan jujur antar anggota tim. Yang kedua yaitu adanya tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Yang ketiga, setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya. Yang keempat, terdapat rasa saling menghargai dan kepercayaan. Yang kelima, adanya koordinasi dan kepemimpinan yang baik. Ciri-ciri ini menjadi acuan bagi saya dalam menilai apakah sebuah tim telah bekerja secara efektif atau belum. Yang poin yang ketiga yaitu ada manfaat kerja tim. Saya menyadari bahwa kerja tim memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena pembagian tugas yang tepat. Yang kedua, memunculkan ide-ide kreatif dari hasil diskusi bersama. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan interpersonal. Yang keempat, mendorong rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap hasil kerja. Dengan kerja tim, saya merasa proses kerja menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Poin yang keempat yaitu ada hambatan dalam kerja tim. Dalam poin ini dijelaskan bahwa tidak semua tim berjalan mulus. Beberapa hambatan yang umum terjadi dalam kerja tim, antara lain yang pertama yaitu ada kurangnya komunikasi atau miskomunikasi. Yang kedua, ego atau sikap individualis yang tinggi. Yang ketiga, tidak adanya pembagian tugas yang adil. Yang keempat, konflik antar anggota yang tidak diselesaikan dengan baik. Dari sini, saya belajar bahwa penting untuk mengenali dan mengatasi hambatan-hambatan ini agar kerja tim tetap solid. Poin yang kelima yaitu strategi meningkatkan efektivitas kerja tim. Agar kerja tim menjadi lebih baik, beberapa strategi yang bisa saya terapkan adalah yang pertama, mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kinerja. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling percaya dan saling menghargai. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai bersama. Yang keempat, melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama. Strategi-strategi ini membantu saya memahami bahwa kerja tim yang kuat tidak terbentuk secara instan, tetapi perlu dan komitmen bersama. Kesimpulan dari bab ini ialah penjelasan dari seluruh pembahasan saya menyimpulkan bahwa kerja tim adalah fondasi penting dalam mencapai tujuan bersama, baik di lingkungan akademik, organisasi, maupun dunia kerja. Kemampuan bekerja dalam tim tidak hanya mencerminkan keterampilan teknis, tapi juga sikap dan karakter seseorang. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa memahami dan mengembangkan kerja tim adalah proses yang harus terus saya latih. Kemudian, pada bab 4, kita membahas mengenai komunikasi dalam organisasi. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai kesepahaman. Dalam konteks organisasi, komunikasi sangat penting karena menjadi alat utama dalam koordinasi, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan bersama. Komunikasi organisasi mencakup penyampaian ide, instruksi, maupun umpan balik antar anggota organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan organisasi sulit tercapai karena informasi bisa saja salah diterima atau tidak sampai. Oleh karena itu, komunikasi berfungsi sebagai penghubung antar bagian dalam organisasi, memastikan bahwa setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya. Poin yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Struktur organisasi
yang terlalu birokratis bisa memperlambat komunikasi, sedangkan struktur yang lebih fleksibel memungkinkan arus informasi yang lebih cepat. Hubungan antar pribadi, hubungan yang baik antar individu mendukung komunikasi terbuka dan jujur. Teknologi, penggunaan teknologi seperti email, aplikasi pesan instan, dan platform kolaboratif sangat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas komunikasi. Budaya organisasi, budaya yang mendukung keterbukaan dan partisipasi dan mendorong komunikasi yang sehat. Kemampuan berkomunikasi individu, kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, aktif, mendengarkan, serta empati sangat berpengaruh pada efektivitas komunikasi. Komunikasi dalam organisasi tidak berdiri sendiri. Banyak aspek internal dan eksternal yang ikut mempengaruhi, sehingga pemimpin dan anggota organisasi harus peka terhadap faktor-faktor ini untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Poin yang ketiga yaitu ada bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Ada 3 bentuk. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yaitu ke atas, vertikal ke atas, dari bawahan ke atasan seperti laporan atau saran. Yang kedua yaitu vertikal ke bawah, dari atasan ke bawahan seperti instruksi atau evaluasi. Yang kedua ada komunikasi horizontal, terjadi antara sesama anggota dengan level yang sama, misalnya kerjasama antar departemen. Yang ketiga ada komunikasi diagonal, terjadi antara bagian yang berbeda level dan berbeda departemen, seperti manajer pemasaran dengan staf keuangan. Setiap bentuk komunikasi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Organisasi yang efektif akan mengelola ketiga bentuk ini dengan seimbang agar informasi dapat mengalir ke seluruh lapisan tanpa hambatan. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, pembahasan mulai mengarah ke kepemimpinan. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu ada kepemimpinan dalam organisasi. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh yang dilakukan oleh seseorang pemimpin kepada pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin diharapkan mampu memberikan arahan dan instruksi yang jelas. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar dalam organisasi. Mereka harus mampu berinteraksi dengan bawahan, memotivasi dan mengembangkan tim. Selain itu, pemimpin juga bertugas memimpin rapat dan mengawasi jalannya organisasi. Proses kepemimpinan melibatkan pengaruh untuk menentukan tujuan organisasi, memotivasi pengikut, serta memperbaiki budaya tim. Hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam mencapai tujuan bersama. Poin yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Ada 5 faktor. Yang pertama, karakteristik individu. Kepribadian dan psikologi seorang pemimpin seperti kepercayaan diri, empati, dan integritas sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Pemimpin yang percaya diri cenderung lebih tegas dan berani. Yang kedua, lingkungan organisasi, budaya dan struktur organisasi serta kebijakan yang ada mempengaruhi cara pemimpin bertindak. Lingkungan yang positif dapat mendorong pemimpin untuk lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Poin yang ketiga yaitu ada situasi dan kondisi. Gaya kepemimpinan dapat berubah sesuai dengan situasi yang dihadapi. Misalnya dalam kondisi krisis, pemimpin perlu mengadaptasi strateginya untuk mengatasi tantangan yang ada. Yang keempat itu ada anggota tim. Kemampuan dan motivasi anggota tim juga berpengaruh. Pemimpin yang memahami kekuatan dan kelemahan tim dapat mengalokasikan tugas dengan lebih efektif, meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang kelima yaitu ada tuntutan eksternal. Perubahan di pasar dan persaingan bisnis memerlukan pemimpin untuk cepat beradaptasi. Kesadaran terhadap tuntutan eksternal adalah kunci agar organisasi tetap kompetitif. Poin yang ketiga yaitu ada macam-macam tipe kepemimpinan. Ada 3 tipe.
Pertama, tipe otokratis. Pemimpin tipe ini memberikan instruksi yang ketat dan mengharapkan bawahan untuk mematuhi peraturan tanpa banyak diskusi. Keputusan diambil oleh pemimpin tanpa keterlibatan tim. Yang kedua yaitu ada tipe demokratis. Pemimpin demokratis mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka menghargai masukan dari bawahan dan mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu ada tipe laissez-faire. Pemimpin ini memberikan kebebasan kepada bawahan untuk menentukan cara kerja mereka. Setelah tujuan ditetapkan, anggota tim diberi ruang untuk berinovasi tanpa intervensi yang berlebihan dari pemimpin. Kesimpulan dari bab ini ialah kepemimpinan merupakan elemen krusial dalam organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengarahkan, tetapi juga harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, serta berbagai tipe kepemimpinan yang dapat diterapkan. Dengan pemahaman ini, diharapkan pemimpin dapat menjalankan perannya dengan lebih baik sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 6. Di materi bab 6 ini kita membahas tentang budaya organisasi. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu ada definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan, nilai, dan norma yang dianut oleh anggota organisasi. Ini membedakan satu organisasi dari yang lain, serta mencerminkan filosofi, ideologi, dan harapan bersama dalam organisasi. Poin yang kedua yaitu ada jenis-jenis budaya organisasi. Ada beberapa jenis budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada klasik, fokus pada struktur, aturan, dan prosedur yang jelas. Kedua yaitu bertanggung jawab, menekankan profesionalisme dan tanggung jawab individu. Yang ketiga yaitu ada kreatif, mengutamakan inovasi dan kreativitas dalam organisasi. Yang keempat yaitu ada humanis, fokus pada kebutuhan karyawan dan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima yaitu ada performance oriented, menekankan pencapaian hasil dan kinerja. Yang keenam yaitu ada berbasis pasar, fokus pada kepuasan pelanggan dan orientase pasar. Yang ketujuh yaitu ada berbasis kepemimpinan, mengedepankan kepemimpinan efektif dan komunikasi yang baik. Poin yang ketiga yaitu ada faktor-faktor budaya organisasi. Ada beberapa faktor budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada motivasi, faktor-faktor yang pemicu semangat kerja seperti penghargaan dan lingkungan kerja. Yang kedua, gaya manajemen dan kepemimpinan, mempengaruhi bagaimana organisasi dikendalikan dan diarahkan. Yang ketiga, ada komunikasi. Komunikasi efektif penting untuk menyampaikan tujuan dan kebijakan. Yang keempat, yaitu ada karakteristik dan struktur organisasi. Struktur hierarki bidang kerja dan ukuran organisasi mempengaruhi budaya. Yang kelima, yaitu ada tingkat formalitas. Tinggi atau rendahnya formalitas memengaruhi cara menyelesaikan masalah. Yang keenam yaitu ada nilai individu. Nilai pribadi anggota organisasi memengaruhi budaya kolektif. Poin yang keempat yaitu ada indikator budaya organisasi. Indikator ini membantu mengukur dan memahami budaya organisasi. Yang pertama, keleluasaan dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, toleransi terhadap pekerjaan berisiko. Yang ketiga, kejelasan harapan organisasi. Yang keempat, koordinasi antar unit. Yang kelima, dukungan dan komunikasi dari atasan. Yang keenam, komitmen karyawan. Yang ketujuh, toleransi terhadap konflik. Yang kedelapan, pola komunikasi dalam struktur hierarki. Poin yang kelima yaitu ada ciri-ciri budaya organisasi kuat dan lemah. Budaya kuat ditandai oleh identitas yang jelas, status karyawan yang tegas, visi misi yang jelas, manajemen terbuka, kegiatan terarah, serta perhatian terhadap karyawan. Poin yang keenam yaitu ada fungsi budaya organisasi. Menurut Priasmoro tahun 2000, budaya organisasi dapat menentukan etika kerja, mengarahkan pengembangan bisnis, meningkatkan produktivitas dan kreativitas, meningkatkan kualitas produk atau jasa, memotivasi karyawan, menopang perkembangan organisasi secara keseluruhan.
Poin yang ketujuh yaitu ada dampak budaya organisasi. Budaya organisasi memengaruhi persepsi komunikasi, kolaborasi, pengembangan keahlian, dan kepemimpinan. Dampaknya bisa positif, motivasi, sinergi, atau negatif, konflik, demotivasi. Poin yang ke-8 yaitu ada studi kasus BRI Cabang Dago. Nilai budaya BRI meliputi integritas, profesionalisme, kepuasan, nasabah, keteladanan, penghargaan pada SDM. Nilai-nilai ini mendorong kinerja dan menjadi landasan perilaku organisasi. Poin yang ke-9 yaitu ada kesimpulan dari bab ini. Kesimpulannya ialah budaya organisasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Budaya yang kuat mendukung inovasi dan kepuasan kerja, sedangkan budaya yang lemah bisa menurunkan produktivitas dan menyebabkan konflik. Dan terakhir, pada bab 7 kita mempelajari komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini menjadi penutup materi sebelum UTS dan sangat relevan dengan konsep-konsep sebelumnya. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu ada pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah keterikatan individu terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini mencakup rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada menurut pandangan para ahli, menurut Glenberg dan Baron mengartikan komitmen sebagai derajat keterlibatan karyawan dalam organisasi dan keinginan untuk tetap berada di dalamnya. Menurut Stress dan Porter menyatakan bahwa komitmen adalah sikap identifikasi karyawan dengan tujuan organisasi. Menurut MC Sen dan von Glinau menekankan pengaruh komitmen yang kuat terhadap motivasi individu untuk mencapai tujuan organisasi bahkan tanpa adanya insentif eksternal. Poin yang kedua yaitu ada jenis-jenis komitmen. Yang pertama yaitu ada komitmen afektif. Karyawan merasa terikat secara emosional dan bangga dengan organisasi. Mereka bertahan karena keinginan bukan paksaan. Yang kedua yaitu ada komitmen berkelanjutan. Karyawan tetap di organisasi karena mempertimbangkan biaya jika mereka keluar seperti kehilangan tunjangan atau kesulitan mencari pekerjaan baru. Yang ketiga yaitu ada komitmen normatif. Karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap bekerja di organisasi, seringkali karena terutang budi atau normal sosial. Poin yang ketiga yaitu ada faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, yaitu ada faktor individu seperti kepribadian dan nilai pribadi karyawan, lamanya seseorang bekerja, tingkat kepuasan kerja, harapan terhadap karir. Poin yang kedua yaitu ada faktor organisasi seperti gaya kepemimpinan, budaya dan lingkungan kerja, sistem imbalan, kesempatan pengembangan, keamanan kerja, work-life balance. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, ada indikator komitmen organisasi. Yang pertama ada loyalitas terhadap organisasi. Karyawan yang setia cenderung tidak mudah tergoda untuk pindah dan berbicara positif tentang perusahaan. Poin yang kedua yaitu kepatuhan terhadap nilai dan misi. Karyawan memahami dan mendukung visi organisasi mengikuti aturan dengan kesadaran. Poin yang ketiga yaitu ada keterlibatan dalam pekerjaan. Karyawan berkomitmen menunjukkan antusiasme dan berinisiatif dalam tugas mereka. Poin yang keempat yaitu keinginan berkontribusi. Karyawan yang berkomitmen ingin memberikan ide dan solusi untuk kemajuan organisasi. Yang kelima yaitu ada kerjasama dan hubungan baik. Hubungan positif dengan rekan kerja mencerminkan komitmen yang tinggi. Yang keenam yaitu ada tingkat absensi dan turnover yang rendah. Karyawan yang berkomitmen menunjukkan kehadiran yang stabil dan tidak sering mengundurkan diri. Nah, kesimpulan dari bab ini ialah komitmen organisasi adalah elemen kunci yang memengaruhi loyalitas dan keterlibatan karyawan. Tingkat komitmen yang tinggi berkontribusi pada produktivitas dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan kesempatan pengembangan agar komitmen karyawan tetap terjaga.
Setelah memaparkan rangkuman materi dari bab 1 hingga bab 7 yang telah kita pelajari selama perkuliahan, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan penjelasan resum dari buku perilaku organisasi, khususnya pada bab 4. Di bab 4 ini membahas tentang kinerja organisasional. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu ada konsep kinerja. Konsep kinerja adalah istilah yang sering dipakai dalam organisasi bisnis atau perusahaan atau instansi publik sebagai hasil kerja karyawan dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Kinerja karyawan dikatakan baik bila hasil kerja mereka sesuai dengan target atau melebihi target yang ditentukan oleh perusahaan. Sebaliknya, bila hasil kerja tidak sesuai dengan target, maka kinerja karyawan dikatakan buruk. Untuk sampai pada penentuan baik buruknya kinerja karyawan, maka penilaian kinerja atau evaluasi kinerja penting dilakukan untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian kinerja yang jelas sehingga diperoleh kesimpulan yang benar menyangkut kinerja karyawan atau organisasi. Kinerja berkaitan dengan pengukuran atau evaluasi pekerjaan orang dalam organisasi yang secara keseluruhan merepresentasikan pencapaian tujuan organisasi itu sendiri yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan, merujuk pada pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta atau kumpulan total dari pekerjaan yang ada sekaligus menunjukkan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Poin yang selanjutnya yaitu ada poin yang kedua, yaitu ada evaluasi penilaian kinerja. Pekerjaan melakukan evaluasi atau menilai kinerja karyawan dalam organisasi serta mengevaluasi atau menilai kinerja organisasi adalah fungsi pokok manajemen dalam organisasi sehingga penting untuk dilakukan. Evaluasi atau penilaian kinerja adalah sistem formal untuk mengevaluasi, untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya sekaligus sebagai bagian pengembangan karir dan pertumbuhan organisasi menuju keunggulan. Konsep evaluasi atau penilaian kinerja pada intinya adalah aktivitas mengevaluasi hasil kerja karyawan dalam organisasi dengan membandingkan yang dengan standar pekerjaan dan target organisasi yang telah ditetapkan. Agar evaluasi atau penilaian kinerja dapat dilakukan secara objektif, terukur, validitas yang tinggi, serta dapat diandalkan, maka penting dilakukan manajemen penilaian kinerja yang akan mengatur proses evaluasi kinerja secara sistematis, menggunakan sejumlah instrumen yang tepat dan andal, menggunakan model yang sesuai pada akhirnya dapat menghasilkan laporan dapat dipercaya. Poin yang ketiga yaitu ada tujuan evaluasi atau penilaian kinerja. Tujuan utama melakukan evaluasi kinerja adalah sebagai bahan masukan berharga bagi pihak manajemen untuk kemudian mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Melaksanakan evaluasi kinerja adalah sangat penting untuk dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk berbagai kepentingan dan tujuan perusahaan. Identifikasi tujuan evaluasi kinerja dalam dua orientasi utama, yaitu orientasi untuk pertimbangan dan orientasi pengembangan. Tujuan dengan orientasi pertimbangan meliputi yang pertama menyediakan informasi mengenai kinerja pekerja, yang kedua menyediakan dasar untuk alokasi penghargaan termasuk kenaikan gaji, promosi, transfer, pemberhentian. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi. Yang keempat memvalidasi efektivitas dan prosedur pemilihan karyawan. Sedangkan tujuan dengan orientasi pengembangan meliputi yang pertama mengevaluasi program pelatihan sebelumnya, yang kedua perbaikan kinerja, yang ketiga mengembangkan cara untuk mengatasi hambatan dan penghambat pekerjaan, yang keempat mengidentifikasi kesempatan pengembangan dan pelatihan, yang kelima membentuk kesempatan supervisor karyawan mengenai ekspektasi kerja. Poin yang keempat yaitu ada dimensi-dimensi kinerja dalam evaluasi kinerja. Untuk mengukur kinerja karyawan perlu diketahui dimensi-dimensi yang akan menjadi standar dalam mengukur kinerja seseorang karyawan. Faucion Gomez pada awalnya menawarkan pendekatan perilaku untuk mengukur kinerja seseorang
pegawai dengan alasan pengukuran berdasarkan perilaku, condong pada aspek kualitatif daripada aspek kuantitatif yang terukur. Pengukuran perilaku ini menggunakan instrumen yang lebih spesifik seperti waktu, pencapaian, kuantitas, dan kualitas pekerjaan, kemampuan diri untuk mencapai tujuan hubungan dengan rekan kerja dan pelanggan, dan pengetahuan akan produk perusahaannya, serta produk pesaing atau produk knowledge. Dimensi kinerja adalah unsur-unsur dalam pekerjaan yang menunjukkan kinerja. Untuk mengukur kinerja, dimensi-dimensi kinerja dikembangkan melalui indikator kinerja. Pengembangan dimensi dan indikator kinerja dilaksanakan melalui analisis pekerjaan. Poin yang kelima yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan kinerja organisasi yaitu sebagai yang pertama ada lingkungan eksternal, terdiri atas kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, masyarakat, dan kompetitor. Kedua, faktor internal, karyawan terdiri atas bakat dan sifat pribadi, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, pengalaman kerja, keadaan fisik, dan psikologi. Ketiga, lingkungan internal, organisasi terdiri atas visi, misi, tujuan organisasi, kebijakan organisasi, bahan mentah, teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen kompensasi, kepemimpinan modal, budaya organisasi, iklim organisasi, dan teman kerja. Keempat, perilaku kerja karyawan terdiri etis kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, semangat kerja, stres kerja, keterlibatan kerja, kepemimpinan, kepuasan kerja, dan loyalitas. Keempat, faktor utama yang telah dikemukakan di atas yaitu di lingkungan internal. Lingkungan eksternal berpengaruh terhadap pencapaian kinerja karyawan dan bermuara pada pencapaian kinerja organisasi. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu tentang kinerja dosen di perguruan tinggi. Sebagai bagian dari civitas akademika di perguruan tinggi, kinerja dosen sangat penting, artinya sebagai salah satu tolak ukur pencapaian kinerja perguruan tinggi sendiri. Kinerja dosen di perguruan tinggi adalah menyangkut tugas utama dosen itu sendiri, yang dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dengan demikian dosen yang mampu melaksanakan tiga peran ini dengan baik dapat dikatakan sebagai dosen yang memiliki kinerja yang baik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 60 menyebutkan bahwa kewajiban dosen adalah yang pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, bertindak objektif dan diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai agama dan etika. Dan yang keenam, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Prestasi kerja PNS yang merupakan hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja atau PK, disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung. Pegawai SKP berkontribusi dalam penilaian presentasi kerja sebesar 60% dengan indikator penilaian kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Sedangkan perilaku kerja disingkat PK adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PK berkontribusi untuk penilaian prestasi kerja PNS sebesar 40% dengan indikator orientasi pelayan, integritas, komitmen disiplin kerja, sama, dan kepemimpinan. Poin yang ketujuh yaitu
Ada kinerja perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan. Perguruan tinggi adalah gudang ilmu pengetahuan sehingga tidak salah dikatakan menjadi salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara. Dalam konteks globalisasi, pendidikan tinggi memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan yang tercermin pada munculnya lapisan kelas menengah terdidik dan kaum profesional yang menjadi kekuatan penentu kemajuan ekonomi, di mana mereka adalah elemen pokok dalam menyokong ekonomi berbasis pengetahuan. Sehingga dengan demikian peran perguruan tinggi menjadi sangat vital sebagai basis produksi, diseminasi aplikasi ilmu, pengetahuan, inovasi teknologi, pembangunan kapasitas dan peningkatan keahlian, kompetensi profesional dan kemahiran teknik. Standar kinerja perguruan tinggi yang melahirkan pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia menggunakan 4 indikator penilaian, yaitu kualitas SDM, kualitas manajemen, kualitas kegiatan mahasiswa, dan kualitas penelitian dan publikasi. Berdasarkan 4 ukuran ini, maka terklasifikasilah perguruan tinggi pada 4 kelompok, yaitu mandiri, utama, madya, dan binaan. Yang selanjutnya yaitu ada poin yang ke-8, ada potret kinerja dosen dan perguruan tinggi di Indonesia. Era revolusi industri menghadirkan situasi persaingan bisnis yang semakin kompleks. Oleh karena itu, organisasi bisnis harus mampu mengidentifikasi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Proses mengidentifikasi dan beradaptasi itu membutuhkan strategi pengelolaan sumber daya yang tepat, baik sumber daya fisik, sumber daya manusia, maupun sumber daya organisasional, sehingga dapat bertahan secara efektif untuk jangka panjang. Pemerintah dan DPR telah menyepakati dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Ruh undang-undang tersebut adalah keinginan pemerintah untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu terobosan penting yang dilakukan adalah terkait penyelenggaraan PT Negeri yang dikelompokkan pada 3 tingkatan, yaitu PTN Satker, PTN BLU, dan PTN BH. Saat ini kinerja institusi pendidikan tinggi di Indonesia telah menuju ke arah yang diharapkan. Namun yang menjadi sorotan adalah jumlah publikasi ilmiah yang terindeks pada jurnal bereputasi. Data yang diduplikasikan oleh Sicmimago tahun 2018 menyatakan bahwa posisi Indonesia berada pada peringkat 48 dari 239 negara, peringkat 11 dari 33 negara kawasan Asia, dan peringkat keempat dari 12 negara di Asia Tenggara, berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Poin yang ke-9 yaitu ada hubungan kinerja individu, kinerja organisasi dan perilaku kewargaan organisasional atau PKO, pendekatan dan teori ilmu manajemen dalam perkembangannya. Memang penting peranan manusia sebagai sumber daya organisasional yang strategis. Studi perilaku organisasi atau organization behavior adalah wujud nyata dari perkembangan teori manajemen dengan pendekatan perilaku. Fokus studi perilaku organisasi atau organization behavior adalah pengamatan terhadap perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi, meliputi motivasi, kepemimpinan, membangun kepercayaan, konflik, stres, bekerja dalam tim, dan sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja individu dan kinerja organisasi, yaitu yang pertama ada lingkungan eksternal, terdiri atas kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, masyarakat, dan kompetitor. Poin yang kedua yaitu ada faktor internal, karyawan terdiri atas bakat dan sifat pribadi, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan, kompetensi, pengalaman kerja, keadaan fisik, dan psikologi. Yang ketiga yaitu ada lingkungan internal organisasi atau terdiri atas visi, misi, tujuan organisasi, kebijakan organisasi, bahan mentah, teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, kompensasi, kepemimpinan, modal,
budaya organisasi, iklim organisasi, dan teman kerja. Yang keempat yaitu ada perilaku kerja karyawan terdiri atas etos kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, semangat kerja, stres kerja. Tinjauan literatur dan hasil penelitian telah menyebutkan bahwa perilaku kewargaan organisasional berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan individu, kelompok, dan tim dalam organisasi, dan pada akhirnya juga berkontribusi terhadap efektivitas organisasi. Beberapa riset yang dilakukan juga menunjukkan ketidakkonsistenan hubungan tersebut. Riset menunjukkan adanya hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja pekerjaan karyawan atau job performance atau task performance. Temuan sebaliknya dari peneliti yang lain mengungkapkan hubungan negatif terhadap kinerja kerja individu. Hal yang penting adalah bahwa perilaku kewargaan organisasional yang diperankan oleh karyawan setidaknya memberikan dua manfaat bagi karyawan, yaitu pada penilaian kerja, pemberian penghargaan, dan kemajuan karir. Artinya, pimpinan akan menjadikan perilaku kewargaan organisasional yang diperankan oleh karyawan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan penghargaan, penilaian kerja, serta kemajuan karir. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait rangkuman materi dari awal perkuliahan hingga menjelang UTS, serta resume dari buku dan tugas pribadi saya. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyampaian. Untuk itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM, dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.